Mau dimulai siap-siap ini. Oke, kita mulai jam 10 ya. Kita beri 15 menit lagi. Udah, bisa Pak.
Oke, selamat pagi semua. Bisa terdengar? Oke. Oke, jadi kita tidak perlu menunggu lagi terlalu lama ya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan meski karena apa membernya tidak banyak yang hadir. Jadi kita apa ibaratnya akan kita diskusikan hari ini adalah mengenai setup Mesh.js, kemudian bagaimana membuat simple aplikasi sederhana yaitu mengkonek antara wallet kita dengan aplikasi ini dan menampilkan berapa ada yang ada di wallet kita. Oke, baik sekarang kita bisa mulai. Silakan dibuka di apa Visual Code-nya, VS Code. Kemudian dibuka juga untuk wallet Eternal-nya. Oh, saya belum di itu ya, belum dikasih authorize untuk sharing screen ya. Mhm. Ya, semoga bisa lihat ya. Oke. Nah, kemudian silakan dibuka walletnya. Nah, untuk membuat sebuah simple aplikasi di Mesh.js itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi yang pertama yaitu silakan nanti eh, masuk ke ini ya, ke mana? Ke foldernya, ke main folder. Jadi kalau di saya main foldernya itu di Cardano ya, di Cardano di ini nih, di Mesh.js. Di Mesh.js ini adalah folder saya untuk membuat aplikasi. Jadi tidak perlu create folder dulu, ibaratnya dibikinlah main folder, bisa Mesh.js atau Cardano Project atau apa, terserah. Silakan kalau saya di ini foldernya namanya di Mesh.js di blockchain project ya, untuk khusus Mesh.js saja, jadi semuanya akan terkumpul di situ. Kemudian setelah kalau yang kemarin kan kita bikinnya harus bikin folder segala macam ya. Kalau ini sekarang nggak, kita akan bikinnya langsung dari sistemnya. Itu yang pertama, silakan di ini mana ini chatboxnya ini dia. Silakan di ini sudah saya share di chatbox ya perintahnya. Jadi di main foldernya itu silakan diketik ini npx create ini apa min next min up add latest kemudian spasi-spasi min TypeScript. Dan silakan di enter. Jadi dia akan melakukan update ya untuk application untuk latestnya ya nanti di situ untuk library-nya. Nah, apabila sudah, dia akan muncul tuh. Nah, ini kan, ini kalau oke tuh proceed, nah cukup ditekan yes. Nanti dia akan menanyakan apa namanya, aplikasi apa namanya. Nah, seperti ini kan ya. Nah, ini aplikasinya bisa ditulis misalnya Connect Wallet gitu ya. Connect Eternal misalnya. Itu. Connect, kayaknya sih bukan Connect deh, Con gitu aja. Con, oh kayaknya nggak bagus deh ini. Kayaknya Eternal Connect misalnya gitu. Eternal Connect. Enter. Nah, ini kemudian kita pilih yes. Kemudian tailwind-nya juga kita pilih yes. Kemudian untuk apa namanya direktorinya itu kita pilih no. Kemudian juga untuk application apa uprooter-nya juga dipilih no. Kemudian untuk yang customize default-nya ini untuk import aliasnya juga dipilih no.
Nanti dia akan melakukan instalasi. Kita monitor di sini. Ini adalah file-filenya. Dia akan melakukan instalasi semua. Tunggu. Jadi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari apa sesi yang 2 minggu yang lalu. Cuma 2 minggu lalu kan kita baru sampai ke belum sampai ke Kopa kita connect kan ya ke walletnya dulu kan. Nah sekarang kita sampai connect ke wallet dan menampilkan berapa sih nilai ada yang ada di wallet kita. Ini adalah nanti adalah aplikasi ini adalah baseline untuk nanti eh, apa ibaratnya untuk proses akses dari aplikasi kita di ini di Web3 browsernya ya. Jadi kan kalau di mana itu di aplikasi yang sederhana Web2 itu kan biasanya nanti kan kita pakai apa password atau pakai apa ya ibaratnya pakai 25 code atau apa gitu kan. Nah, kalau ini kita lang kalau di Web3 itu akan selain dengan yang tadi itu dengan multi authentication factor kita juga di-connect dengan wallet kita. Jadi ibaratnya wallet kita itu adalah dedicated yang menunjukkan dedicated atau authorized dari milik kita sendiri. Jadi ibaratnya untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Itu yang membedakan antara Web3 dengan Web2. Nah, oke, sudah selesai. Apabila sudah selesai, maka kita silakan masuk ya. Jadi masuk ke foldernya si aplikasi kita. Jadi menggunakan kalau saya kan tadi namanya Eternal Connect ya. Jadi pakai CD, Eternal Connect. Oke, apabila sudah, maka kemudian kita akan melakukan instalasi dari si apa namanya React ya, React untuk Mesh SDK-nya. Ini saya simpan di ini ya, saya kasih di chat box-nya. Itu perintahnya untuk instalasi. Jadi SDK-nya ya, SDK dari Mesh.js untuk React. Nah ini. Ini ditunggu. Oh, Mas Afif itu baru datang. Sudah bisa mengikuti Mas Afif? Belum, Pak. Bisa ya? Bisa ngikutin ya? Untuk yang ya, segmen sebelumnya udah tak up to chat mas Adi. Jadi bisa diikuti di visualnya. Lumayan banyak nanti instalasinya. Terus ini nggak lama. Ntar lagi saya udah selesai. Tadi masih APS Mesh JS1. Eternal Connect.
Nah, untuk yang ini, untuk yang nanti display yang akan dari apa di display ya dari aplikasi ini adalah sangat-sangat sederhana sekali. Nah, untuk yang lebih advance, yang ibaratnya udah sampai tampilannya bagus gitu, nanti akan besok ya, sesi besok kita akan display termasuk bagaimana instalasinya dan kemudian nanti kita melakukan ibaratnya simple-simple aplikasi aja. Jadi seperti paling nggak melihat berapa sih nilai wallet kita. Terus selanjutnya minggu depan, nah kita akan coba bikin simple aplikasi selain cuma melihat wallet, tapi juga kita bisa melakukan transaksi, simple transaksi. Bisa mengirim atau juga menerima, menerima adanya. Oke, sekarang udah selesai. Nah, sekarang kalau udah selesai ini, nah coba nanti lihat tuh di foldernya, di folder aplikasi kita, itu kan ada tuh ya, namanya tuh Next Config MJS. Nah, yang ini, Next Config MJS, ini adalah untuk konfigurasi dari si aplikasi kita dalam format JSON file. Nah, cuman ini kan masih MJS ya. Jadi kan MJS itu, jadi ibaratnya masternya dulu nih. Jadi ibaratnya adalah mainnya. Jadi ibaratnya ini adalah defaultnya seperti ini. Nah, kita harus ngerubah ini menjadi next.config.js. Nah, supaya kita tetap ada reference, maka silakan si file yang ini, yang tadi, yang next config MJS ini, kita copy nih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang copy apa yang MJS-nya itu kita rename. Jadi M-nya dihilangkan. Di rename jadi JS saja seperti ini. Nah, seperti ini. Next config JS. Oke, next config JS. Oke. Nah, kemudian langsung aja dihapus, dikosongkan nih filenya. Hapus semua karena kita nggak akan pakai tuh. Nah, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah ini. Jadi kita akan pakai yang ini. Kita taruh di chatbox. Nah, ini. Nah, ini. Terus jangan lupa untuk disimpan, di save. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kita akan merubah atau mengupdate yang ada di page. Ya, jadi ini udah selesai ini kan ya. Kemudian kita masuk ke page. Nah, coba dilihat situ ada namanya TSX App. Yang apa? Apa sini ya? Ini app TSX. Nah, ini adalah kondisi defaultnya. Jadi kondisi defaultnya seperti ini. Nah, ini juga sama nih. Supaya kita nggak kehilangan kondisi defaultnya, silakan di copy juga nih. Di copy, dibikin duplikatnya. Oh, ini. Oke. Yang kopinya ditutup saja. Nah, tinggal yang ini. Nah, yang ini juga sama. Dihapus semua. Jadi, ini dihapus. Nah, kita nggak pakai ya. Hapus. Kemudian diisi dengan ini. Dengan file yang ini. Divi dengan ini ya. Dengan algoritma atau programnya yang ini. Checkbox nih. Nah, ini. Jangan lupa untuk disimpan.
Oke. Nah, kita sudah konfigurasi tuh next config-nya sudah. Kemudian untuk application TXX-nya juga sudah. Nah, sekarang yang satu lagi yaitu kita harus namanya update di indeksnya. Indeksnya, indeks TXX. Nah, ini adalah eh, format yang defaultnya ya. Jadi seperti ini untuk yang default. Nah, supaya nggak hilang juga, kita bikin backupnya yang bentuk copy. Oke, copy langsung ditutup. Tinggal yang indeks TXX. Nah, yang indeks TXX ini itu sama. Oh, ada yang bertanya. Bentar. Oh, tidak ada full face. Oke, berarti ada yang ketinggalan nih, Mas Afif. Oke, Mas Afif. Hmm, Pertama, ya. Jadi mulai dari pertama dulu nih. Dari, bentar. Pada saat pertama itu, Mas Afif itu dibikin main folder dulu ya, di main folder. Nah, waktu pas di main folder, itu nanti Mas Afif ini ketik ini, yang npx. Itu ya, saya satu buka main folder. Kemudian yang kedua ini silakan dimasukkan npx latest TypeScript. Oke, apabila sudah, yang ketiga mungkin ada yang ketinggalan nih, Mas Afif nih. Yang ketiga itu masuk jadi pada saat di dua itu ya di npx itu nanti ditanyakan tuh aplikasinya mau namanya apa projectnya. Nah, projectnya kalau yang di sini saya taruh adalah Eternal Connect. Saya beri nama projectnya itu Eternal Connect. Dan kemudian nanti pada saat ini ya, nanti kan ada keluar nih setelah instalasi ya, nanti ada apa namanya apa projectnya. Saya Eternal Connect. Kemudian untuk ini dipilih yes ya, untuk ESL in-nya pilih yes, Tailwind-nya pilih yes. Kemudian untuk source directory-nya pilih no, application root-nya pilih no, import aliasnya pilih no. Oke. Kemudian apabila sudah selesai, nanti baru masuk ke folder aplikasinya, cd Eternal Connect, kemudian masukkan ini npm install untuk ini ya, untuk install untuk dari MS SDK-nya. Nanti akan keluar tuh, paste-nya akan keluar nanti. Kemarin beberapa bulan lalu juga saya juga seperti juga jadi ibaratnya ada yang kalau salah itu yang di mana nih ya? Di sini nih saya pilih itu source directory-nya saya pilih yes. Akhirnya page-nya hilang. Itu sebabnya nanti pada saat setup pertama itu pilihlah no no no. Jadi yes yes no 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 seperti itu. Maka nanti semua folder yang diperlukan itu akan muncul semua. Oh, ada error. Errornya apa itu? npm error. Oke, bisa dicek npm-nya versi berapa? Jadi dipastikan npm-nya versi 10.82, kemudian node-nya versi 20.17. Oh, berarti harus di-upgrade dulu, Pak. Jadi npm-nya harus di-upgrade dulu. Kalau untuk ininya, node-nya versi berapa? Oh ya, ini berarti masih versi yang lama. Silakan di-upgrade dulu dengan mengikuti yang dulu, yang apa yang waktu 2 minggu yang lalu. Masih ingat kan? Yang 2 minggu yang lalu kita kan melakukan setup untuk yang ini ya, untuk yang masalah di apa itu di Node.js. Jadi
Bentar, saya buka dulu itunya Node.js. Node.js. Jadi sebentar ya. Nah, ini dia. Silakan masuk ke sini. Bentar, saya start di chatbox. Nah, itu di Node.js, org. Nah, nanti silakan dipilih untuk yang versi 2017. Kalau pengen cepat, supaya installnya nggak pakai package manager ya, pengen cepat, bisa langsung pilih yang pre-built installer. Oke. Sudah ya? Sudah di-upgrade ya? Terus coba kalau sudah di-upgrade, coba dijalankan lagi. Atau dia coba di restart, kemudian dicek lagi npm sama node-nya versi berapa sekarang. Oke, untuk sementara ini kita lanjutkan dulu ya. Jadi tadi kan kita sudah sampai mana nih? Sudah sampai ini karena install ini kan ya. Kemudian kita eh, sudah sampai ini ya. Tadi ngerubah yang di application TXX sudah. Nah, sekarang kita masuk ke yang index TXX dulu. Index TXX. Yang ini. Nah, kemudian yang di index TXX ini kita hapus semua juga. Hapus semua, kita nggak pakai. Itu sebabnya kenapa kok kita bikin backupnya ya di index copy. Jadi in case kita pengen lihat sih apa sih bedanya antara index sama yang original gitu apa sih? Nah, gitu kita bisa coba nanti di ini kita kembalikan ke yang apa setup awal. Nah, kemudian untuk yang sudah dihapus tadi kita masukkan ini codingnya di chatbox ini ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita kan tadi udah setup untuk next config-nya, kemudian application TXX-nya, kemudian index TXX-nya. Nah, apabila sudah semua, maka sekarang kita akan run program kita ini menggunakan perintah ini. Mas Afif ditunggu ya. Nanti setelah selesai ini, kita akan silakan nanti kita setup ulang dari yang Mas Afif nih. Ini paling tidak eh, untuk yang lain sudah bisa melihat bagaimana aplikasi yang kita bangun. Jadi nanti dibuka di sini ya, di HTTP localhost 3000. Jadi silakan dipersiapkan di localhostnya, localhost 3000. Masih compiling. Untuk yang application yang di TSX itu cukup di copy kemudian di paste ya. Jadi banyak kita bikin backupnya. Tapi kalau misalnya udah yakin nggak perlu ngeliat-liat lagi, dihapus pun nggak apa-apa. Jadi cukup eh, apa namanya application TXX buka filenya, kemudian seluruh file apa seluruh program yang di situ dihapus, kemudian diganti dengan ini yang khusus untuk yang apa aplikasi kita. Oke, kita lihat. Bentar, sekarang, nah ini adalah
Semoga bisa lihat. Nah, dia kan seperti ini. Seperti ini. Ini kan ada tiga pilihan ya. Ada Yoroi, ada Lace, Eternal, atau MetaMask. Jadi sekarang untuk Cardano bisa langsung connect ke MetaMask juga. Nanti akan kita tunjukkan ya bagaimana. Karena nanti ada sedikit adjustment di situ. Karena kalau di Cardano supaya bisa dibaca, dimengerti eh, datanya oleh platform lain, maka itu nanti kita akan ada konfigurasi sedikit supaya nanti pada saat transaksi itu bisa dimengerti atau berarti bisa diterima oleh yang platform yang lain. Nah, kemudian setelah ini selesai ya, ini udah keluar nih foldernya, apa aplikasinya ya. Ini aplikasi sederhana banget makanya sangat-sangat sederhana. Jadi ibaratnya tampilannya pun kurang-kurang inilah. Jadi sekarang dibuka untuk ini, dibuka eternalnya. Eternalnya silakan dibuka. Ini ya, eternalnya. Nah, kemudian di-connect aja langsung. Di-connect, oke. Kalau sudah di-connect, silakan tadi masuk lagi ke page yang tadi, yang ini. Kemudian tekan yang eternal. Nah, langsung muncul nih, ya kan? Inilah dana yang ada di eternal kita. Senilai 24293 ada. Kamu mau disconnect, cukup disconnect lagi. Disconnect tinggal masuk ke yang tadi, ke eternal kita, disconnect, maka dia connect, putus. Seperti itu. Ini adalah bagaimana kita menghubungkannya ya. Seperti itu. Oke? Jadi paling tidak sekarang kita sudah tahu bagaimana kita menghook atau mengkonek antara Web3 kita dengan wallet kita. Sebelum nanti kita masuk ke eh, bikin aplikasi yang lebih complicated ya. Seperti itu. Oke, untuk Mas Afif, bagaimana? Apakah bisa ini dihandle masalahnya atau tidak? Kalau tidak, silakan bisa share screen. Jadi kita bisa guide dari sini. Saya coba share screen aja ya, Pak. Ya, silakan share screen dulu, Mas Afif. Bagi yang lain juga, kalau misalnya ada kesulitan, nggak apa-apa. Bisa raise hand, Masih kemudian nanti, disable. oh masih disable ya. Mas Giga bisa di itu, Mas Afifnya diberi akses untuk share screen. Satu sayur. Sudah terlihat belum, Pak? Halo? Oke. Coba sekarang Mas Afif, masih terminal yang paling bawah, yang terakhir, yang paling akhir. Oke, coba sekarang diketik yang tadi, cek NPM-nya berapa sekarang? NPM sama ininya. Oh, belum masuk ya? Oh, udah. Berapa itu? NPM-nya. Oke, note-nya berapa sekarang? Note-nya versi berapa? Oke, udah sama. Oke, sekarang masuk ke master foldernya dulu. Oke, udah nggak apa di itu aja di yang di Mesh.js aja dulu. Ke CD Mesh.js. Oke. Nah, sekarang coba dimasukkan lagi yang mulai dari awal yang tadi, yang dimulai dari ini, yang npx create.
Nah, itu projectnya dibikin aja baru Eternal gitu aja. Nggak usah Eternal Connect, Eternal aja. Nah, udah. Nah, itu yes. Oke. Yes. Oke. Kemudian kemudian yang berikutnya no. Oke, no. Kemudian no. Oh, itu masih yes, Pak. Bapak masih pilih yes tadi. Dikontrol C dulu. Dikontrol C. Oke, diulang lagi. Nah, Itu eh, saya udah ketik no itu. enggak, yang ini, yang application router itu masih yes. Jadi dia harus apa, dipakai panah ke kiri, dipilih yang no. Oh, Ya, itu yang menyebabkan dia up page-nya hilang. Oke, no. Nah, itu pilih no, no, ya, oke. Ada kan page-nya? Ada kan? oh Nah, ada itu. ya. Nah, itu. Nah, ditunggu sampai selesai. Mas Kaironas gimana? Sudah bisa terdisplay nilai adanya? Berarti yang Eternal Connect ini saya delete aja ya, Pak? Ah, itu di delete aja. Mas Radit, how about you? You can see your eternal value? Udah ada value? I'm not sure, sir. Oke, oke. Nah, sekarang masuk ke itu, ke ke CD dulu ya. Jangan jangan itu, masuk ke CD dulu, ke ininya dulu, ke aplikasinya. Oke, sudah CD Eternal ya. Oke, Sudah. nah sekarang baru di install ininya, Mesh SDK-nya. Itu yang Eternal Wallet Connect itu nanti, cara menghapusnya kalau pengen itu nanti ini. Jadi VS Code-nya dibuka dalam format di run di apa, administrator, nanti dia bisa di delete. Kalau masih dalam bentuk user biasanya suka apa, suka susah untuk di delete-nya. Oke, sekarang yang itu udah belum di enter ya itu ya. MSSDK. Oke. Kalau sudah terus langsung ini ya, Pak, Ah, ah. yang Nah, kalau sudah, nah sekarang kita mulai masuk ke editing untuk itunya. Apa, yang pertama tadi kan yang, eh, next config JS-nya. Yang itu ada bukan yang di bagian luar, di next config. Nah itu di rename aja dulu MJS-nya jadi JS. Oke, nah langsung di delete semua itu yang di dalam ini.
dihapus diganti semua. sama yang di chatbox Ah, ya Pak. betul. Ah, diganti dengan yang export default MPEG. Itu dihapus semua aja tuh semua. Semuanya dihapus. Ini Ya. udah saya ganti sama yang di chat Pak. Oh, sudah ya? Itu oke ya, udah diganti ya. Oke, sip. Langsung jangan lupa disimpan. Sudah. Oke. Nah, sekarang buka yang di page, kemudian yang application TXX. Nah, itu juga sama, dihapus, diganti dengan yang tadi itu. Oke, disimpan. Dan yang terakhir adalah yang index. Di hari ini kita sampai di sini. Besok kita akan masuk ke setup untuk yang komponennya akan lebih advance lagi ya. Jadi kita akan connect lagi ke decentralized application. Jadi nanti kita akan setup. Jadi di mesh ini selain yang tadi ya, yang tadi kan yang kita setup itu adalah basisnya ya, basicnya. Jadi pokoknya kalau mau bikin aplikasi pertama kali, itulah yang tadi itu, tiga item itu yang kita setup pertama. Kemudian nanti yang besok, ini kita akan setup yang lebih deep dive lagi, yaitu kita akan setup komponennya, kemudian inisialis ya, jadi menginitiate komponen itu, sampai nanti kemudian kita bisa terhubung dengan aplikasi. Dan di mana nanti outcome-nya adalah kita bisa mendapatkan informasi dari wallet secara utuh, nggak cuma apa saldonya saja, tapi informasi-informasi apa yang kita inginkan bisa kita generate di situ. Nanti di yang advance lagi, nanti kita akan set up tuh utility-nya. Gitu. Nah, ini juga nanti yang ini dihapus juga Pak, yang mesh TXX-nya dihapus semua, kemudian diganti dengan yang tadi. Oh Ini yang indeks ya, yang indeks TXX itu dihapus iya. semua juga. Dihapus semua. Nah, diganti dengan yang tadi setup yang terakhir. Nah, oke, terus kemudian di save, kemudian langsung di npm run dev. Ya, Mas Fajar bagaimana? Bisa mengikutin atau ada kesulitan? Ya Pak, nanti saya nge-catch up yang ketinggalan banyak tadi. Oh, yang ketinggalan. Oke. Nah, silakan sembari menunggu ini dibuka juga di browsernya untuk di lokal, kemudian pakai trik 2 3000 yang di local hostnya. Nah, ini harusnya sudah terbuka nih ya. Itu udah dibuka ya itu foldernya, browsernya. Oke, nah sekarang coba dibuka dulu ininya, apa Eternalnya dibuka dulu. Nah, itu kemudian diklik ya di pre-production dulu. Oke. Nah, dipilih yang mana. Kemudian di connect, yaitu connect as. Oke, kemudian kembali lagi ke yang tadi. Silakan di connect. Nah, di grant access. Nah, kan langsung ada ya. Oke. Coba sekarang coba oh langsung disconnect ya itu ya. Oke. Ya, paling nggak sekarang udah keluar kan ya datanya tuh. Jadi dananya terlihat sekarang seperti itu. Oke, bagaimana? Menarik kan sampai sini? Itu adalah untuk apa namanya mengkonek bagaimana kita mengkonek aplikasi kita dengan wallet. Jadi intinya ini adalah yang kita kerjakan adalah
basisnya atau basic dasarnya sebuah Web3. Jadi Web3 application. Jadi eh, seperti kita ketahui ya, jadi kan di perkembangan teknologi itu kan mulai ada web satu, kemudian ada web 2, kemudian ada web 3. Sekarang kan apa sih bedanya gitu kan? Kan banyak yang ibaratnya membicarakan, oh ini adalah web 1, oh ini adalah web 2, oh ini web 3. Seperti itu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya nanti jadi apa ibaratnya kita juga seperti jadi apa semacam kebingungan sendiri kan? Apa sih bedanya antara web satu, web 2, dan web 3? Mungkin ada yang mengetahui sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut, atau paling tidak brief idea. Jadi apa sih bedanya antara web satu, web 2, dan web 3? Dan apa sih, kenapa sih kok harus ada web satu, web 2, dan web 3? Itu kan adalah pertanyaan yang sangat menggelitik gitu kan ya. Oke, supaya cepat, langsung saya buka deh ininya. Apa, bentar. Yang ini adalah perbedaannya ya. Jadi untuk yang teknologi pertama itu adalah web satu. Itu di sini ibaratnya apa sih, user tuh tidak ada apa namanya, interaksi sama sekali ya, karena apa, datanya tuh benar-benar read only, jadi cuma bisa dibaca saja. Jadi banyak kita mau ngasih apa ibaratnya komen apa gitu ya, itu nggak bisa. Jadi cuma bisa baca saja, nggak bisa memberikan kayak sekarang kan kalau di model Instagram atau Facebook itu kan si pembaca kan bisa memberikan komen atau apa gitu kan ya. Kalau yang web satu itu enggak, no way. Itu hanya read only saja, baca saja. Kemudian adalah fast stage. Kemudian itulah sangat-sangat simpel. Jadi ibaratnya webnya tuh sangat sederhana sekali. Kemudian dari sisi datanya itu hanya beberapa million saja. Dan ini hanya untuk yang penting tuh koneksi saja. Jadi yang penting eh, kita si antara user dengan itu yang penting terhubung, sudah itu saja. Nggak, ibaratnya nggak ada interaksi antara si user yang satu dengan lain, itu nggak ada. Karena konsepnya adalah read only saja. Ibaratnya cukup membaca saja. Nah kemudian berkembang menjadi web 2. Nah web 2 itu udah mulai bisa read and write. Nah, sekarang yang berkembang sekarang ini yang banyak itu adalah web 2 ya. Jadi banyak kayak Facebook, LinkedIn, atau ibaratnya kalau di model kompas.com atau di Detik gitu kan, kita nggak cuma bisa baca saja, tapi kita bisa memberikan komen di situ. Itu kenapa kok disebutnya kalau web 2 itu adalah ada read and write. Nah, itu sebabnya apa? Jadi kita masukkan sebagai second stage. Nah, kita anggap sebagai social web atau sosial, kalau sekarang itu lebih apa ya, terkenal dengan sebutan sosial media seperti itu. Dan pemakaiannya dan juga menggunakan datanya menggunakan beberapa sudah masuk ke dalam model billion atau dalam bentuk format big data. Dan ini juga di Web2 ini itu sudah mulai menghubungkan nih. Jadi sudah mengconnect people. Jadi nggak, kan kalau di Facebook atau di Instagram atau di LinkedIn atau di mana tuh, di TikTok itu kan si audiens itu bisa saling ini kan ya, saling interaksi ya. Dan itu juga kadang-kadang yang menjadi masalah kan ya. Kadang-kadang yang instruksinya kebablasan gitu kan. Akhirnya kena undang-undang ITE seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari Web2. Jadi ibaratnya kadang-kadang kan ada, bukan kadang-kadang ya, rata-rata orang-orang yang beri komen itu kita nggak tahu tuh. Iya kan? Nggak jauh-jauh deh. Sekarang di Instagramnya UGM. Iya kan? Di Instagram UGM deh. Itu kan banyak tuh orang-orang yang memberikan komen kadang-kadang itu yang nggak nyambung, nggak relate, tapi dia menggunakan eh, identification behind the scene. Jadi ibaratnya kita nggak tahu nih siapa nih orangnya nih, iya kan? Nah, itulah kenapa muncul namanya Web3. Jadi Web3 itu ibaratnya apa yang kita eh, s- ibarat submit atau kita sampaikan itu adalah merupakan tanggung jawab kita sendiri.
dan itu sudah apa apanya di autentifikasi ya, identifikasinya tuh dari kita gitu. Jadi ibaratnya nggak bisa misalnya Mas Radit nih ngasih komen gitu kan, pakai ID-nya Mas Gega, itu nggak bisa seperti itu kalau di Web3. Karena apa? Untuk memberikan eh, komen di sesuatu ini, itu kan harus connect ke walletnya tuh. Nah, walletnya kan yang pegang kan Mas Giga. Nggak mungkin dong, ibaratnya Mas Radit bisa pakai walletnya Mas Giga. Kan harus ngapalin 25 apa keyphrase dan yang lain-lainnya. Jadi ibaratnya Mas Radit hanya bisa memberi komen atas nama Mas Giga kalau Mas Radit itu pegang walletnya Mas Giga. Seperti itu. Jadi ibaratnya lebih terproteksi di situ dari sisi privacy sama penggunaan di ID-nya ya. Itu kenapa kalau di Web3 itu ibaratnya kalau untuk format data atau berita itu kan lebih terverifikasi dibandingkan dengan Web2. Nah, sekarang di Web3 itu jadi ibaratnya selain write, write juga dia bisa melakukan namanya execute. Jadi melakukan kan kalau di Web2 itu hanya sebatas kasih komen, udah selesai gitu kan. Tapi apakah dia bisa mengeksekusi gitu, mengeksekusi sesuatu gitu dalam bentuk format ekonomi, misalnya untuk transaksi atau juga melakukan transfer atau apa gitu kan enggak. Nah, kalau di Web3 itu bisa melakukan execute. Jadi read, write, and execute. Kemudian dia udah masuk dalam state stage. Nah, dalam format untuk yang webnya itu dia lebih udah cenderung ke modelnya adalah semantic web. Dan otomatis karena semantic web, karena melibatkan database yang banyak ya, terutama bentuk format LLM, language level ya, akhirnya dia database-nya juga akan menjadi lebih banyak, yaitu menjadi trillion. Nah, kemudian komposisinya juga dia tidak hanya menghubungkan antara people dengan people atau user dengan user, tapi juga dia menghubungkan knowledge, connect knowledge. Nah, itu kenapa untuk platform yang kita akan bangun di UGM ini berupa seperti apa platform education untuk blockchain dan AI ya, itu menggunakan format Web3 bukan Web2 karena kita juga selain eh, memberikan apa ibaratnya juga cuma sebagai deliver eh, teknologi atau knowledge, tapi juga kita menghubungkan antara person and person atau user by user untuk saling menghubungkan teknologinya seperti itu. Jadi untuk Eropa edukasinya akan lebih lebih luas dibandingkan dengan hanya sebagai connect of people seperti itu. Inilah yang menjadi base perbedaan antara Web 1, Web 2, dan Web 3. Sebenarnya sekarang juga sudah berkembang lagi ya menjadi Web 4, ada lagi yang Web 5. Kebetulan yang ada salah satu aplikasi yang sedang saya kembangkan itu sudah masuk ke Web 5. Jadi itu udah eh, perbedaannya apa? Nanti perbedaannya itu adalah di sisi arsitekturnya. Jadi kalau untuk yang Web 1, Web 2 itu benar-benar centralized cloud server. Jadi dia bentuknya centralized. Kalau Web 3 itu udah mulai decentralized. Nah, kemudian Web 4 itu sudah mulai ada hubungan dengan connected dengan AI atau generative AI. Kalau Web 5 itu benar-benar semuanya terdesentralisasi. Jadi sebenarnya bukan desentralisasi ya, tapi dalam modelnya itu adalah distribute arsitektur menggunakan generative AI. Jadi dia itu sebenarnya webnya itu benar-benar dua web web cerdas. Jadi tidak ibaratnya ibaratnya kita yang nyari, tapi si web itu akan mencari sesuatu dengan keperluan kita gitu. Misalnya kita mau baru bangun tidur nih, baru kepikiran, oh aku kok pingin tahu nih berita hari ini apa. Nah, kita belum buka, itu nanti tuh misalnya kita lihat buka ke TV ya, ke TV yang sudah smart TV, waktu diklik dibuka itu dia langsung keluar tuh website yang formatnya udah web 5 itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Itu kenapa web 5 itu nanti ada ngeling juga ke IoT ya, banyak ke IoT segala macam seperti itu. Cuma mungkin karena sekarang teknologinya masih arsitekturnya belum belum ready, itu sebabnya kenapa kok aplikasi yang sedang saya develop itu masih belum di launch ya. Karena emang arsitekturnya masih nunggu nih. Kemarin sudah masuk ke tes di tes environment pakai eh, salah satu Deepin ya. Dan emang berjalan cuma ya itu ada beberapa kendala pada saat menghubungkan dengan IoT dan beberapa arsitektur yang lain. Jadi masih banyak yang harus ibaratnya ya kalau cheating ya, ibaratnya kita harus cheating lagi nih. Jadi ibaratnya kita harus bikin beberapa interface sebelum si aplikasi itu
berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini. Jadi hari ini karena apa ya untuk supaya tetap fresh ya, nggak lupa gitu. Jadi sengaja saya nggak terlalu banyak ngasih eh, setupnya terlalu banyak. Paling nggak sampai di sini. Dan besok kita akan lanjutkan lagi masuk ke step by step. Bagaimana sih itu nanti melakukan hack terhadap aplikasi, simpel aplikasinya. Dan kemudian juga kita mulai masukkan beberapa item, mulai dari utility-nya, kemudian nanti dari sisi apa namanya, kalau di apa di mesh itu ada yang kita sebut sebagai ada utility, ada komponen. Nah nanti kalau misalnya kita pingin kan ada tuh yang ibaratnya kita males lah, ibaratnya mau bikin aplikasinya apa ibaratnya kita pingin cepat bikinnya kan nanti ada kita bisa melakukan UI UX design itu pakai Figma. Atau kalau misalnya pingin males lagi, aku pingin yang udah ada tapi pingin milih aja nih, yang mana yang terbagus. Nanti ada nih. Nanti kita akan apa ibaratnya kita berikan ininya juga materinya juga. Jadi nanti kalau misalnya pingin apa bikin aplikasi yang cepat, jadi bisa cepat apa terrealisasi tanpa harus banyak hindrance ya, terlalu banyak masalah di sana sini seperti itu. Oke, bagaimana? Mas Khairunas, ada pertanyaan untuk sesi hari ini atau cukup jelas? Oke, aman. Kemudian Mas Afif, bagaimana? Akhirnya bisa ini kan? Mbak. Aman ya? Oke, oke. Mas Radit, bagaimana? How about you? Have you can connect your wallet and see what is your this one? I'll retry to catch up with cancer because this environment will take time for me. Okay, okay. If you have the problem, any problem, no problem. You can speak up and we can guide you through from here. So at least you can share the screen until you can catch up this one. Perhaps is there like a PDF format that I can follow for myself, sir? Okay, okay, no problem. Anyway, this class is recorded, right? Already recorded, right? Okay, already recorded, so you Okay. can follow the recording. Okay, and then Mas Fajar, how about you? Bagaimana, Mas Fajar? Oke, untuk Mas Giga, bagaimana Mas Giga? Ya, dari saya udah aman, Pak. Aman ya? Oke, sip. Oke, kalau begitu mungkin untuk hari ini ya kita selesai sampai sekian. Jadi kita besok lanjut untuk sesi besok itu adalah kita akan mulai masuk untuk melakukan setup apa jadi aplikasinya tetap sama aplikasi yang ini, tapi kita akan besok melakukan setup di komponen, kemudian juga di utility-nya. Jadi nanti si aplikasi kita ini nggak cuma menampilkan eh, dananya apa saldonya saja, tapi juga menampilkan hal-hal yang lain seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ya, silakan Mas Giga. Siap, siap. Terima kasih banyak, Pak Tony. Mungkin dari Mas Radit ada tambahan atau Mas Fajar? Sorry, I didn't get quite. Oke. Dan mungkin untuk insentif pembelajaran untuk kuis di Rapel besok ya untuk Mas Fajar dan Mas Radit. Hopefully on Saturday we will start with that. Oh, kalau Mas Radit nggak kedengaran? Nggak begitu kedengaran? Hopefully the course will start on tomorrow, Saturday. Ya, jadi untuk apa kuisnya di rapel besok ya. Jadi kan sekarang kan masih nanggung nih, cuma materi segini. Besok kita langsung Ya, rapel semua. oke, baik untuk kuis besok aja, Pak. Oke.
Baiklah, kalau itu terima kasih Pak Sony, terima kasih Mas Raffi dan Mas Fajar. Terima kasih juga untuk Mas Khairul dan Mas Afif yang sudah selalu mengikuti sesi workshop ini. Mungkin eh, kalau tidak ada tambahan ya Pak, berarti dari Pak Sony. Ya, sudah cukup untuk hari ini saja. Jadi kita jumpa lagi besok hari. Oke, sampai Oke, jumpa ya, besok. terima kasih semua. Terima Ya, kasih banyak. ya, terima Ya, kasih. keuangannya semua.